Kembali pemirsa, kita kembali ke lapangan menuju pertandingan babak kedua antara tim Gagak melawan tim Citra Muda, yang dimana sebelah barat posisi Citra Muda dan di sebelah kiri kita ini adalah tim Gagak. Posisi keadaan sekarang skor imbang sama kuat 1-1. Adapun hasil gol-gol ini sama-sama melalui titik penalti yang dihasilkan. Sekarang yang kita lakukan dengan saya bersama kameramen kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bang Asep, beserta saya pembawa acara Mas Yijin. Ya, kita kembali ke lapangan. Ya, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tim Citra Muda di tengah-tengah posisi lapangan. Ya, apa yang terjadi ternyata saudara-saudara? Apakah terjadi cedera atau bisa melanjutkan pertandingan? Kita tunggu. Ya, ternyata masih sanggup untuk melakukan. Ya, ternyata bola harus diulang kembali. Ya, akan dilakukan oleh pemain Gagak. Siap-siap. Apakah bola ini akan diumpan ataupun tendangan langsung menuju daerah pertahanan? Ternyata ya langsung menuju pertahanan Citra Len. Ya, langsung pada nomor setengah. Dia ternyata pelanggaran. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nomor punggung dari Gagak nomor 7 ini diambil dengan keras oleh pemain Citraen karena cukup berbahaya jika sampai lepas saudara-saudara. Lalu kita tendangan bebas untuk Gagak yang akan diambil oleh pemain dengan punggung nomor 10. Ya, telah siap-siap. Di sana ada nomor 12. Sedangkan pemain Citra Muda sedang mengatur pagar betis. Lagi menunggu instruksi dari sang penjaga gawang. Ya. Dan ternyata sudah mengambil ancang-ancang. Kita laksanakan. Ya, ternyata memang benar diambil nomor 10. Ya, ternyata masih belum mengenai sasaran. Sekitar 2 meter di samping gawang penjaga Citra Muda. Jadi tendangan kiper ya sudah dilakukan oleh pemain berambut unik ini saudara-saudara, maksudnya nomor strikernya nomor 17. Ternyata bola bisa dikuasai oleh dan direbut oleh kembali. Terjadi skrimit perebutan. Nomor 17 memberi umpan kepada temannya, maksudnya tetapi tidak mau ambil resiko pemain bek Citra Muda Gagak. Ternyata terjadi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 17. Ya, sudah dilakukan. Maksudnya nomor 19, tapi dapat dikuasai oleh bek pemain Gagak. Langsung ke depan dikuasai lagi oleh pemain-pemain Citra Muda. Langsung pemain nomor 8 ini memberikan kepada nomor 10, pemain sayapnya, wingernya. Ya, ternyata mutak-atik. Ya, ternyata tidak bisa, tidak mampu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Rupanya wasit mengatakan ini suatu pelanggaran. Terjadi di pinggir lapangan sebelah kanan penjaga gawang dari Gagak, yang akan diambil oleh pemain Citra Muda nomor punggung 10. Sudah menaruh bola dia di lapangan. Entah siapa yang mau dituju, ataukah langsung atau kepada rekan-rekannya striker yang ada di depan. Ya, kita lihat sini. Mulai ternyata tendangan menuju langsung ke luar gawang. Ternyata apa yang terjadi? Offset supaya punggung nomor 12 ternyata offset saudara-saudara. Wasit hakim garis melihat adanya offset. Jadi lemparan tendangan gawang untuk FC Gagak yang akan dilakukan oleh penjaga gawangnya sendiri. Sudah ancang-ancang dia menaruh bola depan gawang. Ya, langsung ke tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain Citra Muda. Sedang dari perebutan. Ya, ternyata bisa direbut oleh pemain Gagak nomor punggung 7. Kutaka tidak melewati lampau teman-teman. Ya, ternyata terjadi tendangan sudut untuk FC Gagak yang akan dilakukan oleh pemain nomor punggung nomor 23 ini. Sepertinya kedua tim ini berimbang, Mas Asep. Mengingat para gelandangnya pun mungkin lapangan belum paham benar dengan lapangan, kondisi lapangan. Ya, tendangan langsung di nomor 14. Ternyata masih berhasil dikuasai oleh pemain nomor 17. Strikernya ya membentur kaki dari pemain Gagak. Terjadi lemparan ke dalam untuk pemain Citra Muda.
yang akan diambil nomor punggung 14. Ya, akan setelah dilakukan. Ya, nomor 17 maksudnya dilakukan, ternyata masih bisa mampu disundul kepala, diambil nomor dan dibuang, ambil saja, tidak mau ambil resiko. Pemain back dari Gagak ini sudah dilakukan oleh nomor 19 yang dituju. Ternyata ya, umpan langsung ke gawang. Apa yang terjadi? Hampir saja skrimmage terjadi di depan gawang Gagak. Terjadi tendangan gawang oleh FC Gagak yang akan langsung diambil penjaga gawang. Ya, langsung menuju tengah lapangan, dikuasai oleh pemain Citra Muda, tapi bisa bolanya lepas, kontrol bola kurang sempurna. Kutak-katik nomor 7 dari Gagak ini, ya ternyata dia masih berhasil diumpan pada temannya ke nomor 23. Ya, pemain back sayap ini mulai menaik, nomor 9 sudah Lupi. Lupi ternyata terlalu lemah, dapat dikuasai oleh pemain Citra Muda. Nomor punggung 8 ini ternyata langsung bisa dapat dihalau oleh pemain Gagak. Umpan langsung maksudnya, ternyata masih dapat dikuasai oleh nomor 7. Umpan pada nomor teman yang nomor 10 dapat dikuasai oleh pemain 23 dari Gagak. Dia mencari-cari teman, dan rupanya langsung menuju apa yang terjadi, ternyata offside. Offside saudara-saudara, punggung 10 striker dari tim Gagak ya sudah dilakukan. Langsung nomor 17 ternyata masih bisa dikuasai oleh pemain Citra Muda. Ya, masih dapat terjadi perebutan bola di tengah lapangan. Ya, antara pemain Gagak masih terjadi skrimmage, ternyata pelanggaran handsball pemain Citra Muda. Di sudut lapangan ini kira-kira turnamen ini sudah diikuti oleh 8 tim. Masing-masing 8 tim ini mempunyai keunggulannya masing-masing. Ternyata ya terjadi skrimmage sekarang di depan kotak penalti Citra Muda. Ternyata back nomor punggung 3 ini si Jambul tidak mau ngambil resiko. Dia buang saja bolanya keluar lapangan sehingga terjadi pelemparan bola ke dalam. Pergantian pemain dari Citra Muda. Pemain punggung nomor 12 akan digantikan pemain nomor 16. Posisi gelandang. Ya, apa menurut kita tadi bahwa memang Citra Muda ini perlu gelandang-gelandang yang energik untuk bisa mengantisipasi dan membantu strikernya. Terjadi tendangan sudut untuk FC Gagak yang akan dilakukan oleh pemain punggung nomor 67. Ya, sudah ditaruh. Berusaha dia mencari temannya, di mana temannya yang akan dituju. Ya, tendangan langsung ternyata masuk kotak penalti. Kutak-katik dia ternyata bisa berhasil dikuasai oleh pemain Citra Muda. Ya, kutak-katik berhasil dikuasai lagi oleh pemain Gagak. Ya, ternyata masih terjadi pelanggaran. Iya, ternyata main 1-2 sentuhan. Apa yang terjadi saudara? Ya, baik sekali pemain Citra Muda, tidak mau ambil resiko. Dia buang saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan terjadi tendangan sudut yang akan diambilkan pemain nomor 23, seorang gelandang tengah yang akan mengambil. Dia mencari-cari teman, posisi teman yang kosong. Ya, sudah dilakukan, menunjuk ke gawang. Ternyata kiper dengan sigap menguasai dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 10 dari FC Gagak. Dilihat babak kedua ini saudara, rupanya ada perubahan dari tim Gagak sehingga penyerangan ataupun penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh FC Gagak. Ya, terjadi perebutan antara, ya ternyata lemparan ke dalam untuk FC Citra Muda sudah dilakukan pada nomor punggung nomor 19. Berhasil dikuasai nomor punggung 11 dari Gagak. Save pas pada penjaga gawang. Penjaga gawang mencari-cari temannya, rekan yang ada di tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain punggung nomor 7. Gagak kotak-katik dia mengumpan pada teman yang nomor punggung 3. Ya, berhasil dibuang, rupanya seorang pemain libero dia ini yang berciri khas rambut bercat putih ini saudara. Rupanya tidak mau ambil resiko. Setiap bola ada yang hampirnya selalu dia amankan, lempar ke. Ya, ternyata bukan suatu pelanggaran, dianggap wasit. Lemparan ke dalam untuk Citra Muda akan dilakukan oleh nomor punggung 4. Ya, mencari temannya sudah dilakukan, dikuasai nomor 8. Ya, kutak-katik dia di nomor 10, nomor 7. Terjadi pelanggaran
Apa yang terjadi saudara-saudara? Apakah masih bisa melanjutkan pertandingan? Nomor 10 ini. Ya, fair play yang dilakukan oleh pemain Gagak. Pemain punggung nomor 23 ini seorang gelandang. Ya, akan dilakukan oleh Citra Muda. Ya, sudah dilakukan menuju temannya. Apa nomor 19? Ya, ternyata nomor punggung 7 berhasil menguasai bola. Apa yang terjadi? Ternyata kipernya lebih sigap menjemput bola dengan manisnya, sehingga amanlah untuk sementara gawang FC. Gagak FC ya, kita katik dia, oper ke tengah ya, ternyata terlalu lemah umpannya. Maksudnya pada nomor 17 ya, nomor 17 dari Citra Muda. Kita katik dia, tidak bisa melewati nomor punggung 8 ya. Ternyata dibuang saja oleh pemain Gagak FC. Dilakukan lemparan ke dalam nomor 17, dioper ke nomor 18. Langsung rupanya terjadi perebutan. Apa yang terjadi, kiper dengan mudah menangkap bola yang dilambungkan oleh pemain-pemain Citra Muda. Kembali dikuasai oleh pemain Gagak. Tinggi jauh ke depan, ternyata bola dapat dikuasai oleh penjaga gawang Citra Muda. Mengutak-atik dia, tendangan langsung, ternyata lemah sekali bola yang di lewat ke depan ya, masih bisa dikuasai oleh pemain Citra Muda dan berhasil lagi dikuasai oleh pemain Citra Muda nomor punggung 4. Dengan penuh semangat dia mencari temannya, mencari rekannya. Ya, ternyata dia langsung ke tengah menuju kawan-kawannya. Ya, nomor 19 ternyata. Ya, ternyata jari skrimit bisa dikuasai oleh pemain Gagak. Kutak-atik dia. Ya, diumpan pemain gelandangnya nomor 67. Dia mencari rekannya yang ada di tengah. Nomor ternyata lepas, kontrolku bola yang kurang sempurna. Berhasil pemain Citra Muda, dioper lagi pemain Citra Muda. Ya, kembali ke gelandang, ke pemain winger ya, nomor 10. Ya, ternyata langsung offside. Sudah jelas kelihatan saudara-saudara, pemain nomor 19 itu dari Citra Muda. Untuk sementara ada pergantian pemain dari tim Gagak, yaitu seorang striker dan pemain belakang akan diganti. Dengan pergantian dua pemain ini, ya, menuju ke lapangan. Tendangan bebas dilakukan oleh tim Gagak. Langsung ternyata dapat dikuasai oleh pemain Citra Muda, tapi kontrol yang kurang sempurna. Akhirnya terjadi handsball dan akan diambil oleh tim Gagak. Ya, sudah dilakukan. Ternyata wasit mengulangi tendangan bebas ini karena belum ada tanda-tanda dari wasit untuk dilakukan. Ya, kembali ditaruh lapangan. Ternyata wasit memberi aba-aba untuk penjaga pagar betis ya untuk mundur. Ya, sudah dilakukan. Apa yang terjadi saudara? Ternyata dapat umpannya tertangkap offside. Saudara-saudara, pemain yang baru saja masuk sudah tertangkap offset. Sudah dilakukan. Kita kembali ke lapangan. Siapakah yang akan melakukan? Ya, ternyata pemain liberonya ini nomor 3 sudah dilakukan ke tengah lapangan. Yang dituju nomor 17 ternyata dapat dikuasai oleh pemain Gagak. Ya, berhasil juga dicuri oleh pemain Citra Muda nomor 18. Ya, pindah nomor 17 berhasil menguasai lagi strikernya. Maksudnya kepada temannya yang nomor 19. Ternyata temannya tidak berhasil menguasai, kembali dikuasai oleh pemain Gagak. Ya, umpan langsung. Ternyata masih juga bisa dikuasai oleh pemain-pemain Citra Muda. Dibuang lempar saja. Terjadi pelanggaran. Banyak terlalu mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga terjadi tendangan bebas kira-kira di tengah lapangan yang akan diambil oleh pemain liberonya. Apakah ini akan dilangsungkan bolanya atau dilambungkan atau ya, kita langsung, ternyata tendangannya maksudnya langsung ke arah gawang tetapi tendangan terlalu lemah sehingga terjadi tendangan gawang untuk Gagak FC. Tapi kita lihat saudara-saudara, diri dari tim Citra lain ini, Citra Muda ini, tidak ada tim-tim yang
belum pernah ada yang penggantian pemain. Ya, terjadi skrimit perebutan antara pemain ya, umpan langsung pada striker nomor 5. Apa yang terjadi? Kutak-katik di kotak penalti. Setelah yang mencari temannya nomor 7 ternyata terlalu lama kutak-katik bola dia. Sehingga masih dikuasai pemain Gagak. Gagak melari strikernya. Ya, kutak-katik dia, umpan lagi, ternyata bisa lagi dikuasai. Apa itu nomor 3? Ternyata pelanggaran. Kira-kira di luar kotak penalti. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Terlalu keras mengambil pemain Gagak sehingga mendapatkan hadiah kartu kuning yang pertama untuk kedua tim, yaitu tim dari Citra Muda mendapatkan kartu kuning yang pertama. Kebetulan posisi pemain yang memang terlalu aktif, maksudnya pemain yang begitu konsisten menjaga daerahnya, sehingga terjadi tendangan bebas yang cukup bahaya, saudara-saudara, dari sebelah kiri, posisi kiri penjaga gawang Citra Muda ini. Pagar betis sudah disusun, sudah sedang mendengarkan interaksi dari kang kiper. Ya, akan diambil pemain nomor 2 punggung nomor 23 ini. Ya, ancang-ancang dia. Apa yang terjadi? Tendangan langsung rupanya ke arah gawang langsung. Ternyata berapa senti saja di atas mistar gawang Citra Muda. Berhasil amanlah gawang Citra Muda. Untuk sementara pemirsa yang baru saja bergabung dan menonton acara ini, bahwa tim kedua yang sedang bertanding ini adalah tim Gagak FC melawan tim Citra Muda. Berkedudukan masih imbang sama kuat 1-1. Hasil gol pun sama dari titik putih semua. Sebab itu kira-kira 10 atau 5 menit lagi pertandingan ini akan usai. Setelah ini ada pertandingan antara Pabas FC melawan IFC Klub yang langsung akan kita siarkan juga melalui channel ini. Ya, kita kembali ke lapangan setelah dilakukan. Umpan ke tengah berhasil dikuasai oleh lagi pemain-pemain belakang oleh Gagak. Dikuasai oleh pemain-pemain Citra Muda. Ya, ternyata terus saja apa yang terjadi? Nomor punggung 7 mengumpan bola ke maksudnya, tetapi masih bisa dapat diblok oleh pemain nomor 4 ini, pemain back kita Citra Muda. Langsung ternyata dapat dikuasai dan sapu bersih oleh pemain-pemain Citra Muda. Ternyata handsball, menahan bola yang kurang sempurna. Ya, tidak mau ambil resiko rupanya Dennis Erwin ini, langsung dibuang lapangan. Ternyata bola masih menuju ke tengah lapangan. Umpan kepada temannya. Kita lihat mobil nomor punggung libero ini yang sangat mobile dengan rambut ciri khasnya putih perak. Ya, dikuasai oleh pemain Gagak nomor 23. Kutak-katik dia, cari teman di mana yang bebas. Ya, untuk sementara dibantu pemain tengahnya. Ya, umpan nomor 8 langsung terobosan, maksudnya ternyata tidak offside. Tidak ada yang membantu rekan-rekannya. Ternyata ya, kutak-katik nomor punggung 10. Ini main sapu bersih saja pemain back ini. Ya, dikuasai nomor 7, punggung 7. Ya, ternyata masih bisa dikuasai pemain Gagak nomor striker nomor 5. Iya, apa yang kita katakan dari awal saudara-saudara, bahwa liberonya punggung nomor 3 ini sangat mobile, tidak mengenal kompromi. Ada bola langsung dia buang, tidak mengenal kutak-katik, main sapu bersih, main save dia saudara-saudara. Ya, ternyata handsball. Ya, akan tendangan bebas yang dilakukan oleh untuk Citra Muda. Untuk sementara tim ini masih menggunakan pemain-pemain yang dari awal main, hanya beberapa saja penggantian pemain. Kita lihat ke lapangan kembali, sudah dilakukan oleh pemain punggung nomor 4. Di nomor 10, dikuasai nomor 10. Ya, ternyata maksudnya nomor 7. Ternyata dibuang saja. Lemparan ke dalam untuk Citra Muda yang akan dilakukan nomor 4. Ya, telah dilakukan. Ternyata salah umpan dia, umpannya terlalu lemah. Iya, tenang nomor 7, pemain winger kita yang lincah. Dia bawa, ya apa yang terjadi, dia menusuk dari kotak penalti. Ya, itu jangan langsung. Ternyata sepak tendangannya arah gawang agak masih jauh menuju sasaran dari gawang.
Ya, sudah dilakukan oleh penjaga gawang nomor 10 winger yang dituju, kutak-katik dia, cari rekan dia. Ternyata dia langsung baik pas ke depan, ya dikuasai nomor 7. Ya, ternyata masih bisa dikuasai dia. Ya, ternyata terjadi pelemparan dalam untuk tim Citra Muda. Kembali ke lapangan. Masih kedudukan imbang sama kuat sama 1-1 dan ternyata pertandingan ini selesai dan akan dilakukan karena sistem pertandingan ini Torpedo ini menggunakan sistem gugur. Oleh sebab itu pertandingan akan diteruskan dengan adu penalti dan tidak ada perpanjangan waktu mengingat hanya sehari dilakukan, pertandingan harus selesai. Oleh sebab itu akan dilakukan tendangan penalti, sedang kapten kedua tim sedang dipanggil oleh wasit. Sekian dulu, kita nanti menunggukan acara yang selanjutnya itu adu penalti. Pak.